Terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan perangkat di dalam pelaksanaan tugas kelompok berupa proyek ya. Yang oke, perangkatnya ada beberapa ya. Kalau Anda lihat mulai dari saya beri nama P01 surat pernyataan, P02 job description, kemudian P03 itu logbook ya. P04 adalah form kontribusi, masing-masing punya fungsinya ya. Oke, nah akan saya jelaskan secara singkat satu persatu. Yang pertama akan saya jelaskan mengenai surat pernyataan. Oke. Nah, Anda dapat melihat di situ terdapat surat pernyataan. Ini surat pernyataan ini diisi individu ya, jadi tiap personel itu akan membuat surat pernyataan. Isinya ya karena pembelajaran daring aja ya. Ya oke. Kalau itu di lapangan ya mungkin diganti dengan surat pengantar atau izin ya, izin ke lapangan dengan persetujuan ya. Oke, semacam itu ya. Oke. Jadi isinya yang bertanda tangan di bawah ini itu nama Anda, NRP, mata kuliah tentu analisis dan perancangan ya kalau di tempat saat ini. Menyatakan bahwa untuk pengerjaan tugas kelompok, nah ini memang untuk masa sekarang itu uh, terjun ke lapangan secara bebas belum diizinkan ya, maka tugas kelompok masih dalam apa ini kondisi pembatasan, maka kita memakai namanya studi from home ya, jadi bertemunya lewat jalur apa itu kalau diskusi misalnya Anda pakai Google Meet, pakai WA Group, pakai WA Calling ya, mungkin Jitsi, kalau punya Zoom ya silahkan ya, Zoom terbatas ya silahkan gitu ya, nanti di screenshot aja ya, dilaporkan gitu ya sebagai tugas kelompoknya ada pertemuannya. Oke, tanpa bertemu berkumpul secara fisik ya. Adapun pengerjaan tugas kelompok secara online dilakukan dengan cara berikut. Nah, ini yang Anda isi. Ini kesepakatan dengan kelompok ya. Diskusi tertulis. Ini misalnya chat melalui grup kelompok menggunakan media boleh WA, apa itu yang lainnya juga ada ya. Misalnya apa itu ya kalau yang ada itu yang sekarang saja pakai Instagram, Telegram, nah semacam itu ya, itu juga boleh. Mungkin ada yang lain juga ya, ya oke, itu bisa ditentukan aja yang familiar, atau kalau mau mencoba kelompok ya silahkan, kalau mau menggunakan dua ya silahkan gitu ya. Kemudian nomor dua, diskusi lisan melalui grup kelompok, call, Zoom, Google Meet, Jitsi, dan sebagainya. Nah ini diisi ya sesuai kesepakatan kelompok ya. Pengerjaan PPT, presentasi video melalui Snagit, OBS, Bandcamp, dan seterusnya. Ini saya juga tidak mencoba semua ya, kalau Anda mungkin bisa mencoba. Jadi pengerjaan PPT itu ya bisa melalui yang itu ya, misalnya bisa digabung, misalnya apapun gitu ya. Oke, tanggapan pertanyaan dari kelompok lain melalui forum diskusi ya, bila atau grup kelas ya. Ya sebaiknya sih dibela gitu ya. Oke, saya mengerjakan dengan sungguh-sungguh dan menghindari serta melakukan kontak fisik, melakukan adanya tidak melakukan adanya pengambilan naskah atau karya orang lain kecuali disebutkan dalam daftar pustaka. Ini anti plagiasi ya. Ya oke. Demikian isi surat pernyataan ditandatangani, bisa usah pakai materai ya, ditandatangani. Yang penting kan Anda melalui prosesnya ya. Oke, ditandatangani, kemudian di scan gitu ya, sebaiknya scan gitu ya. Kalau adanya foto ya foto scan ya misalnya ya. Nah itu yang pertama. Coba saya ganti screen dulu ya, kedua ya. Yang kedua itu adalah job description. Nah, Anda bisa melihat di situ ada job description. Nah, ini diisi di awal dan di akhir ya, gitu ya. Kalau di awal mungkin belum tahu gambaran lengkapnya, tapi harus diisi sebagai perencanaan. Mungkin di akhir nanti akan direvisi sesuai dengan yang
terjadi misalnya. Oh dulu nggak ada job untuk menggambar ya misalnya. Ya nanti ditambahkan. Tetapi di awal udah harus dibuat, itu namanya kan perencanaan ya. Perencanaan, harus ada perencanaan dulu ini eh, apa ini, tidak hanya jadi konsepnya kelompok itu tidak hanya tugasnya selesai ya, tapi di situ ada komunikasi, ada leadership, ada pengaturan organisasional, kemudian ada pembuatan bukti dokumen ya, dilalui aja ini karena ini pembelajaran ya, tidak hanya sebagai perangkat biasa, ini sudah termasuk perangkat Anda berlatih. Nah, di sini susunan tim ya, mungkin 5 orang anggota ya, RP 1, 2, 3, 4, 5 ya diisi ya. Namanya siapa, posisi itu misalnya dalam kelompok sebagai ketua, oh saya nggak mau disebut ketua ya silahkan, mungkin koordinator kelompok ya oke, korkel ya boleh ya. Kemudian biasanya ada yang nulis-nulis sekretaris ya udah diangkat sekretaris ya. Kemudian ada benda nggak usah ya gitu. Sekretarisnya mungkin 1 2 ya boleh silakan, itu ditentukan aja sendiri ya. Anggota tuh. Ada tim review ya, ada tim media ya silakan ya, kalau tim dibentuk aja di kelompok ya, misalnya membuat tim media yang nanti bertugas ngupload ke YouTube ya, yang punya akun YouTube ya silahkan ya, atau yang ahli dalam membuat video, wah, PPT bervideo, apapun ya, silahkan. Yang penting itu adalah sesuai job, kok sesuai kemampuan masing-masing gitu ya. Yang paling bagus kan on the apa on the right man on the right job place ya, right man in the right place gitu ya, tempat yang semestinya ya, oke ya itu. Jadi mungkin sebaiknya kalau ini kan anggota masih bebas ya usul, oh saya di posisi ini saja. Nah, kalau diem semua satu kelompok ya sudah gitu, beres diem aja. Nah, itu namanya tidak bisa mengungkapkan kemampuannya ya. Yo kalau tidak mengungkapkan ya manut ketuanya. Yang pertama dipilih ketuanya gitu ya. Oke. Nah ini deskripsikan masing-masing. Ya ini sekretaris lah atau apa itu biasanya kan kalau yang ketua atau koordinator memimpin rapat, ini sekretaris menulis atau bagaimana, kan bisa share screen, bisa apapun ya caranya seperti itu. Saat ini bisa share screen, yang bisa share screen ya sekretarisnya ya. Kalau anggota yang lain silakan, tapi dituliskan ya ini nama siapa ya, lalu dilengkapi ya jabatannya apa tadi gitu ya, koordinator, mungkin ada yang media, kemudian ada yang pencari data, apapun ya, diberi nama aja sesuai dengan spesifikasi. Kalau anggota itu apa itu? Nah, tetap kan dimasukkan di sini jobnya ya. Tapi kalau spesifik kan menyatakan profesionalitas di bidangnya. Ya, kira-kira begitu ya. Masing-masing ditulis ya namanya semuanya, itu adalah dikelompokkan satu oleh kelompok. Oke, kita ke apa ini? Yang slide berikutnya ya. Saya buka dulu 3 ya. Kemudian ini 3 ya. 3 itu logbook. Oke. Logbook individu. Ya, oke. Logbook ini individu ya. Jadi bukan diisi kelompok, tapi masing-masing harus mengisi sejak awal ya, misalnya sejak pembentukan kelompok ini sudah ada diskusi tulis, misalnya tanggal berapa ya, misalnya tanggal Maret ya, Maret tanggal 16 Maret ya, ditulis saja 16 Maret gitu ya, yang 3 2022 harinya apa itu 16 Maret itu harinya Rabu gitu itu ya, kira-kira begitu. Nah, hari Rabu kegiatannya apa, diskusi, misalnya nih ya Rabu gitu ya, diskusi pembentukan kelompok. Nah, sasaran kan isinya masing-masing ya, yang ini ya, jangan copy paste satu orang dibagi, nggak enak itu rasanya ya, kalau makan makan makanan itu rasanya tidak berbumbu gitu ya. Karena tidak ada greget dari kelompok ya, yang baca juga tidak greget ya, ya udah kalau
satu, udah nggak tahu nilainya apa, bukan nilai ya. Nah, tapi itu kan tidak akan mendidik. Jadi mendidiknya apa? Menjaga nih orang itu, mendidik jaga nih orang itu repot. Jadi diusahakan sendiri ya nulisnya, karena ini adalah apa ya, setiap individu itu dalam pekerjaan biasanya dituntut untuk membuat list pekerjaan atau apapun gitu ya. Ini ada di sana itu ketelatenan, jadi dibutuhkan ketelatenan, keuletan, disiplin dalam menuliskan, ketelatenan setiap saat, apalagi jurnal ya, di akuntansi harus telaten. Media, lokasi gitu ya, misalnya lokasinya itu Gimit, nah, misalnya ditulis. Terus pihak yang terkait misalnya kelompok apa, boleh disebutkan namanya, kalau 2 orang, 3 orang gitu ya, atau semua anggota kelompok ya, itu kan gantung ya, silakan ya. Ini saya break ya, dan turun, dan biar naik saya tulis ini atas ya. Kemudian lama dan jam, lama dalam jam misalnya ya, kalau Anda bertemu 30 menit kan berarti setengah jam ya, 0,5 jam ya. Kemudian jam mulai misalnya 10, wah ini buka 10.00 sampai 10.30. Nah, kalau misalnya rapatnya setengah jam tapi nunggunya dari jam 9.30, ya udah, itu berarti jam 9.30 sampai jam 10.30. Coba Anda lihat nih, jam mulainya 9.30 tapi kenapa lamanya cuma setengah jam gitu. Ya kenapa? Efektifnya kan 0,5 jam soalnya. Nah, ini berarti banyak waktu nganggur. Nah, itu ya, silahkan itu diisi seperti itu, sehingga yang dimaksud adalah jam efektif ya, bukan jam ngobrolnya. Kalau misalnya jam 10.30 udah selesai tetapi masih diskusi yang lain ya, kalau diskusi masih kelompok di situ ya udah ditulis ya, berarti 9.30. Tapi kalau diskusinya yang lain, nah berarti bukan masuk itu ya, nanti jangan sampai diskusi pembentukan kelompok 3 jam gitu ya, misalnya pembentukan kelompok 3 jam. Nah, ini yang dibentuk apa gitu ya, misalnya dari jam 9, kalau di WA mungkin ya, di WA nulis-nulis itu ditunggu maam dulu gitu, kemungkinan ya, bisa jadi, atau itu dipecah menjadi 2 kegiatan, jadi diskusi di dalam WA. Ya, kalau di WA itu memang susah ya, kadang tinggal pergi dulu gitu ya. Nah, 9 sampai jam 11 ya. Nah, itu dinilai biasanya efektivitasnya ya. Oke. Nah, itu ya kira-kira nanti itu dibuat sampai bawah ya, di insert, ditambahi. Catat ini akan mencatat keseriusan Anda dan partisipasi dalam kelompok gitu ya. Oke, saya akan berganti ke yang 4 ya. Oh, ini sorry. Nah, ini yang keempat. Oke, yang keempat adalah form kontribusi, atau saya sebut di sana apa, penilaian, atau saya sebut self assessment karena yang menilai masing-masing ya. Oke. Nah, ini yang ada catatan di sini. Diisi untuk semua anggota kelompok. Jadi saya misalnya punya 4 teman, ya berarti saya menilai untuk 4 teman ya. Tapi di sini apa yang baru, plus menilai juga diri sendiri. Ini tantangan ya, suatu tantangan yang hebat ya, menilai diri sendiri dibanding teman kelompok. Nah, ini enggak mudah. Kalau dulu saya pakai hanya menilai kelompok yang lain, anggota kelompok yang lain, ya rada enak aja, enggak tahu. Ini menilai diri sendiri dibanding kelompok. Ya, kalau Anda jujur mesti, oh dia lebih banyak kontribusinya daripada saya. Dia tentu akan menilai temannya lebih tinggi. Nah, itu masalahnya ya. Kita ada nilai kejujuran ya, nilai keutamaan di sana. Partisipatif, kejujuran, empati, macam-macam semuanya masuk di sini ya.
Nah, tapi kalau Anda itu tertinggi, ya, nilai yang Anda tuliskan adalah tertinggi, tetapi kontribusi Anda kecil, logbook Anda kecil gitu ya. Kemudian saat presentasi tidak banyak gitu ya. Nah, saya kan juga pegang poin-poinnya ya, poin-poin harian gitu ya. Partisipasi di dalam apa itu forum, yang pas tugas kelompok, itu semua ada catatan ya kan. Nah, ketika Anda nilai paling tinggi, ternyata Anda paling tidak suka mengisi, ya berarti nilainya tidak jujur gitu ya. Nah, itu akan menjadikan pertimbangan tersendiri di dalam penilaian ini gitu ya. Nah, itu ya, ini isinya adalah ini dicontohkan ya, nama satu, kalau bisa urut ya, sama ya urutannya, misalnya apa itu, si A, kemudian si B kan di jobdesk ada ya, si C gitu ya, diganti ya, ini kan diganti namanya di atasnya. Oke. Porsi pengerjaan dalam pembagian tugas ya, porsinya itu kalau kalau saya sih paling tinggi 85 ya, bukan 100 gitu ya. Kalau 100 semuanya A nanti ya. Kan ada yang kurang rajin ya, masuk kurang rajin dapat A ya, kira-kira gitu ya. Oke, jadi begini, misalnya porsi pengerjaan sesuai pembagian tugas ya, kalau ada misalnya koordinator yang sering mengajak rapat, sering mengoprak-oprak, sering membuat ide, nah itu kan seharusnya porsinya lebih tinggi, misalnya di sini ya, ini tergantung aja ya, nah, ada ya, misalnya 85 gitu ya. Oh, saya cuma anggota biasa, misalnya Anda di nomor satu gitu ya. Oh iya, saya 80 gitu. Ya, kira-kira ya, ampres gitu ya. Saya sering absen gitu ya. Keaktifan dalam diskusi ya, kalau diem saja ya jangan diberi A gitu ya. Oh, ini contohnya ini nama saya ya gitu. Oh, saya jarang nih. Wah, saya tuh manut-manut aja ya, 70 ya misalnya gitu ya. Ya, kira-kira begitu ya, kehadiran dalam waktu temu kelompok lain atau lain gitu ya, tulisannya lain grup kelompok ya, karena di sana ada lain grup, mungkin Anda tidak pakai line ya, sorry, formatnya dari sana ya. Keaktifan dalam memberikan saran masukan ya, atau saran manut kok. Iya, USB 68 gitu ya. Ya, oke. Kontribusi menyusun laporan, saya ngikut aja, tapi saya diberi tugas kesimpulan ya wes 78 misalnya ya. 78 kurang satu ya. Oh, saya rajin kok kalau itu. Ya, apa itu waktu bertemu ya. Oke, jadi poin Anda 75,6 ya, ketuanya apa ya nanti ya. Oke, nah itu kira-kira di dalam misinya. Ini mengisinya nanti di akhir menjelang UAS, dan biasanya dikirim bersama dengan UAS. Ini ditandatangani ya, boleh di print, boleh di scan, kalau formatnya boleh di apa itu rapikan ya sendiri. Nah, itu kira-kira yang saya sampaikan dalam perangkat ya. Oke, saya kira cukup. Masih ada yang lain, silahkan untuk kegiatan yang lain dilanjutkan. Terima kasih.